Halo, ketemu lagi dengan saya. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja semuanya ya, para YouTuber pemula khususnya. Ketemu lagi dengan saya. Nah, di video kali ini saya akan membahaskan beberapa tips yang terkait dengan bagaimana YouTuber pemula itu bisa memulai melakukan upload video yang benar sesuai dengan aturan YouTube. Dari beberapa tutorial yang saya dapat, khususnya dari channel YouTube Kreator Indonesia. Jika kalian mau belajar lebih banyak tentang bagaimana kita menjadi YouTuber pemula, rajin-rajinlah untuk nonton channel YouTube Kreator Indonesia. Dimana di situ adalah kumpulan dari berbagai orang yang tergabung dalam Kreator Indonesia. Banyak tutorial dari mereka itu yang banyak berhasil juga, dari teman-teman yang lain, bahwa memang dalam membuat video itu tidaklah semudah yang seperti teman-teman pikirkan. Video-video yang diupload di YouTube mereka itu yang berkualitas. Lalu apa saja sih yang menjadi berkualitas dalam satu video itu? Itu yang pertama adalah, itu menurut saran mereka adalah, jika kalian mau memulai sebuah channel, tentukan salah satu topik. Nah, di topik ini nih menarik, bagaimana kita harus memilih topik yang sesuai dengan hobi kita. Hobi kita itu apa sih sebenarnya? Karena kalau kita memulai dari hobi, maka kedepannya kita akan lebih banyak ide yang harus kita upload ke video kita. Nah, yang kedua adalah kita memilih video yang original. Jangan ambil video-video orang ya untuk diupload di YouTube kita. Bikin video sendiri yang original, yang bisa membuat orang juga tertarik untuk menonton video kita. Yang ketiga adalah konten. Konten yang kita videokan itu adalah kalau bisa memberikan manfaat bagi penonton kita, dimana penonton kita sekarang ini memang banyak maunya ya, kita mungkin pikiran kita bahwa video ini bagus nih buat penonton, tapi belum tentu mereka itu pasti akan memilih yang lain, yang kita tidak pernah tahu apa sih maunya mereka, apa sih yang mereka cari di video-video itu, kita nggak tahu itu. Lalu yang berikutnya, yang keempat adalah jangan membuat pelanggaran ya yang telah ditentukan oleh YouTube itu sendiri. Nah, itu paling penting. Jangan ngakalin YouTube ya. Di video saya sebelum juga saya mengupload YouTuber pemula itu banyak menjadi korban dari tutorial-tutorial YouTuber yang kalau menurut saya sih ya dalam tanda kutip mereka itu banyak yang abal-abal gitu. Jadi mereka menawarkan aplikasi ini itu bisa meningkatkan subscriber, bisa meningkatkan viewer dan lain-lain. Itu sebenarnya itu menyesatkan bagi kita yang pemula ya. Saya juga sebenarnya pemula, cuman karena saya belajar dari itu semua, jadi saya tahu bahwa YouTube itu nggak bisa seperti itu gitu. Jadi kalau kita mau ya kita harus belajar sendiri. Sebenarnya kembali lagi yang saya bilang tadi, hobi kita apa sih sebenarnya? Kalau kita memang hobinya itu bikin video-video tentang misalnya wisata atau kuliner atau mancing atau apa segala macam, tuh ya lakukan saja, tapi tentukan topiknya itu. Kalau misalnya mancing aja, kalau misalnya tutorial aja semuanya gitu. Jadi jangan semuanya dimasukkan dalam satu channelmu, karena itu mengganggu algoritma dari YouTube itu sendiri. Karena YouTube sekarang itu sangat sensitif. Jadi YouTuber itu kan tidak sedikit ya, banyak sekali, seluruh dunia juga banyak yang pakai, kecuali di negara-negara yang memang Google sama YouTube itu diblok, jadi mereka nggak ada lah.
Jadi mereka juga tidak bisa nonton video kita, tapi di luar itu kan sama, mereka juga punya channel, mereka juga punya video-video yang bagus, mereka punya konten-konten yang bagus. Yang gak usah bicara luar negeri, dalam negeri juga ada banyak sekali yang punya konten-konten yang bermanfaat bagi semua gitu. Lalu sebenarnya konten-konten seperti apa sih sebenarnya yang bagus untuk diupload di YouTube dan itu bisa menjadi kalau istilahnya mereka tuh evergreen. Jadi konten-konten yang evergreen. Konten evergreen itu adalah konten yang kayak tutorial misalnya cara membersihkan kipas angin atau cara memperbaiki remote, tapi harus konsisten, harus tutorial terus gitu. Jadi jangan campur-campur, jadi dari tutorial nanti misalkan tadi memperbaiki elektronik jadinya ke kandang ayam, ngomong kandang ayam, jadi nanti agak ribet juga. Tapi kalau bisa juga sih kita compare, misalkan tutorialnya ya tutorial cara membuat pakan ayam, mungkin ya bisa aja sih seperti itu, tapi itu ada kaitannya. Lalu tips dari YouTuber yang senior itu di YouTube Kreator Indonesia itu mengatakan bahwa jangan di-share ya video kita ke sosial media, karena itu bisa menghancurkan channel. Bukan menghancurkan sih sebenarnya, tapi lebih kepada sebenarnya nggak ada efeknya sebenarnya kita share ke sosial media itu, karena sosial media itu sekarang kayak Twitter, kayak Insta, mereka tuh punya, kalau kita klik nih link YouTube kita nih, gambar kita, video kita share itu, dia muter di aplikasinya sendiri. Padahal kan YouTube itu membutuhkan bahwa kalau orang ngeklik tuh, kalau orang nonton dia nontonnya di aplikasi YouTube, bukan di aplikasi orang. Nah itu bedanya, makanya tidak ada efek sebenarnya, bukan hancur sih sebenarnya, channelmu masih ada, cuma nggak ada ngaruhnya. Orang nonton ya nonton di aplikasinya itu, misalkan di Facebook bisa mutar langsung, dia nggak langsung, nggak kita ngeklik link kita terus dia masuk ke YouTube, enggak. Jadi bedanya di situ, jadi nggak ada ngaruhnya sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya bisa aja kita share sih, boleh boleh aja, tapi kurang efek aja sebenarnya gitu. Jadi bagi para pemula ya, kita mulai dulu nih dari ketentuan-ketentuan itu tadi, supaya nanti kita bisa mendapatkan banyak ide ke depannya. Jadi kalau kita mulai dari hobi, ke depannya juga akan lebih banyak dan tidak memberatkan kita, tidak menyusahkan kita sendiri. Oh besok apa, bikin konten apa ya, terus konten apa. Tapi kalau hobi itu pasti idenya banyak, bisa bikin ini bikin itu, lalu dikerjakannya dengan mudah, tidak berat gitu.